Jangan beli Alana Cemandi tahap 5. Tapi wajib diborong. Let's go! Halo, selamat siang teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Joshua Jadi di channel Jual Rumah Murah SBY. Ya, judulnya sudah membagongkan kita semua gitu ya. Biasanya wajib beli Alana. Nah, sekarang kita nggak boleh beli Alana, tapi wajib memborong gitu ya. Kenapa? Nah, teman-teman harus simak penjelasan Jadi sampai akhir. Yes, Alana merupakan perumahan yang viral di beberapa tahun belakang ya teman-teman. Mulai dari tahun 2019 sampai 2022 ini. Kenapa? Karena mereka buka beberapa perumahan di 3 wilayah yang berbeda, yaitu di Surabaya, di Sidoarjo, dan juga di Gresik dalam waktu 2-3 tahun aja. Dan mereka berhasil membuat sekitar 2000-an unit rumah. Luar biasa dan sangat jarang prestasi ini dimiliki oleh beberapa developer. Nah, secara spesifik video ini akan membahas tentang Alana Cemandi tahap kelima teman-teman ya. Yang sebelumnya mereka buka di tahap 1, 2, 3 dan yang terakhir mereka buka di tahap keempat ya. Prestasinya mereka buka cuma 400 unitan, tetapi NUP yang masuk bisa sampai 700 hingga 800 unit teman-teman. Jadi memang pasar di Alana Cemandi ini sangat banyak. Jadi untuk teman-teman jangan sampai ketinggalan buat borong di Alana Cemandi tahap 5. Alana Cemandi tahap 5, lokasinya ada di Alana Cemandi teman-teman. Nah, kali ini mereka lagi buka sekitar 9 hektar. Jadi memang ada banyak rumah yang akan dibangun di sana gitu ya. Tapi ingat sekali lagi, menurut pengalaman di tahap keempat, NUP-nya membeludak. Jadi teman-teman wajib NUP sekarang. Oke, lokasinya ini sangat strategis teman-teman. Jadi bisa dimanfaatkan untuk kita-kita yang mau investasi karena sangat bagus gitu ya. Yang pertama, ini ke area Mer atau Tol Pondok Chandra. Ya, tol Tambak Sumur itu sekitar cuma 10 menitan aja teman-teman. Jadi sangat dekat gitu ya ke Surabaya. Kalau teman-teman domisilinya di Surabaya Timur ya, dan pengen unit rumah yang murah, langsung aja ambil di Alana Cemandi. Selain tol dan Mer ya, ada prospek besar yaitu ada terminal Juanda T3. Tapi memang untuk beberapa tahun ke depan teman-teman ya. Nah, yang terakhir yang digonjang-ganjingkan ini akan ada OR teman-teman ya. OR ini bakal ngelewatin persis di tengah-tengah Alana Regency Cemandi. Jadi perumahan kita, perumahan Alana Cemandi ini bakal ada langsung di depan jalan raya ke depannya gitu ya. OR ini sudah dibangun di beberapa titik ya. Yang pertama kita lihat di Suramadu itu sudah ada teman-teman, Kedung Cowek Suramadu sudah ada. Terus kita melipir sedikit ke daerah Pakuwon sudah dibangun juga gitu ya. Di Keputih sudah dibangun, Gunung Anyar sudah dibangun. Kalau teman-teman kemarin lihat video kita yang Amesta, nah itu sudah ada jalan OR-nya. Dan nanti bakal nyambung juga ke Alana Cemandi teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman sudah pernah ke sana mungkin ya, teman-teman ngelewatin jalan yang di belakang memang agak sempit, tapi untuk akses utamanya ke depan bukan di situ tapi di jalan OR ini. Jadi prospeknya sangat bagus, untuk investasi pun juga sangat oke. Sekarang memang lagi murah gitu ya, tapi kita nggak tahu 2-3 tahun sampai 5 tahun ke depan seperti apa kalau OR ini sudah jadi. Selain terkenal dengan rumah yang murah dan lokasi yang strategis, Alana Cemandi juga terkenal dengan banyaknya fasilitas di dalamnya teman-teman ya. Yang pertama, mereka ini punya lapangan basket dan lapangan futsal yang lagi finishing ya. Kalau teman-teman lihat di video ini, nah ini adalah lapangan futsal dan lapangan basketnya sudah kebangun gitu ya. Jadi tenang aja, kita bisa refreshing juga dalam perumahan kita. Selanjutnya ada kolam renang juga, bahkan di tahap ketiga itu sudah ada mini waterpark teman-teman ya. Mini waterpark, jadi anak-anak kita bisa main-main di sana. Ada musola yang pasti, ada taman, dan juga ada jogging track gitu ya. Nah, untuk di Alana Cemandi tahap 5 klaster Venezia ini, mereka juga ada fasilitas tambahan gitu ya. Jadi sudah banyak ketambahan, banyak lagi. Yang pertama ada lapangan badminton, ada taman healing gitu ya, thematic garden, ada musola, ada kolam renang, dan juga ada multifunctional hall. Jadi semacam kayak balai atau hall yang bisa kita pakai untuk beberapa acara gitu ya. Jadi sangat banyak teman-teman manfaatnya ketika kita beli rumah di Alana Cemandi tahap 5. Yang ketiga yaitu harga yang sangat murah ya. Kenapa? Karena di sekitar Cemandi ini sudah nggak ada harga segini teman-teman. Ya, di sekitar Surabaya Timur sudah nggak ada harga segini kalau kita samakan di
level perumahan gitu ya. Harganya mulai start dari 300 jutaan aja. Ya, KPR-nya sekitar 390 jutaan. Nah, cicilannya ini juga nggak berat, cuman 1,9 jutaan, nggak sampai 2 juta kita sudah bisa nyicil di Alana Cemandi tahap 5 ini, teman-teman. Nah, dengan harga 300 jutaan itu sudah banyak banget free-nya gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang nonton video ini dan teman-teman beli di Alana pasti tahu free-nya apa aja. Nah, free-nya itu ada free PPN, sudah include PPN, BPHTB ya, BPHTB itu sekitar 5% dari harga rumah, bisa dihitung sendiri berapa. Terus suratnya teman-teman sudah SHM, ada pengalihan 1 kali, balik nama ya, AJB, dan sudah ada pagernya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, sudah dapat pager. Dan yang paling penting kalau teman-teman mau KPR ini sudah free biaya KPR gitu ya. Jadi kalau teman-teman beli rumah di Alana Cemandi sudah langsung bersih deh. Kita nggak perlu ngeluarin duit apa-apa lagi untuk kita bisa cicil KPR-nya. Nah, di klaster Alana Cemandi tahap 5 ini teman-teman akan ada 3 tipe rumah dan 1 tipe baru yaitu tipe rumah usaha gitu ya. Jadi 3 tipe rumahnya ini ukuran 6x12, 6x15 dan juga 7,5x12. Untuk ruhanya atau rumah usaha ini ukurannya 5x12 dan dilengkapi oleh 1 kamar tidur. Nah, sekarang kita mau intip rumah yang 6x12. Check this out. Oke, nah ini rumah contohnya teman-teman. Ini ukurannya 6x12, 1 lantai ya teman-teman ya. Yuk kita ke area sini. Nah, untuk di Alana Cemandi sendiri ini sudah ada pagernya teman-teman ya, dan ada 1 carport ya. Carport dan sepeda motor di sini cukup. Terus untuk fasad depannya ini sudah minimalis ya. Ini tampak depannya sudah dapat taman juga. Nah, ini lumayan besar teman-teman ya. Tamannya sekitar 3 meter kali 3 meteran ya kalau dipotong sampai situ ya. Di area taman ini sudah ada tandon, sudah ada meteran air, ada apalagi ini septic tank ya. Untuk kerannya, oh ini kerannya ya. Itu kerannya. Jadi untuk kebutuhan kita cuci mobil apa dan lain-lain sudah ada. Nah, di sini juga disediakan teras teman-teman, meskipun rumahnya kompak ya, 1 lantai, tapi tetap ada teras untuk transisi dari luar ke dalam. Oke, yuk kita masuk ke sini. Nah, ini kita ada di ruang tamu dan ruang keluarganya ya. Jadi memang karena tanahnya tidak seberapa besar, 6x12 dan 1 lantai, jadi benar-benar dimanfaatkan full gitu ya. Nah, ini jadi lagi ada di ruang tamu dan ruang keluarganya, ini besar, ceilingnya tinggi teman-teman ya. Oke, nah salah satu keunikannya lagi adalah ceilingnya tinggi ini, sekitar 4 meteran, jadi sirkulasi udaranya bagus, terus pencahayanya juga banyak. Di depan ini ada kaca juga di atas, jadi cahaya dari atas itu bisa masuk. Nah, ini kan siang ya, belum kepasang lampu ya, jadi sudah kayak gini aja sudah terang, jadi kita nggak perlu lampu di siang hari. Jendela pun juga sudah bisa dibuka semua, sirkulasi udaranya tambah bagus. Oke, nah di rumah ini ada 2 kamar teman-teman ya. Ini kamar yang pertama, kamar yang kedua. Speknya sama, kita coba masuk aja. Ini ada barang-barangnya ya. Oh, sudah mulai pindahan ini orangnya. Oke, nah ini ada jendelanya teman-teman, yang bisa dibuka juga. Terus ini ukuran kamarnya sekitar 3x2,5 ya. Lumayan lah ya. Sebelah juga mungkin lebih besar sedikit. Ceilingnya nggak sama kayak atas, ini mungkin sekitar 3,5-an, jadi tetap bagus ya. Ada stop kontaknya juga sudah ada. Untuk AC-nya belum ada, jadi teman-teman harus renov dikit-dikit gitu ya. Oke, nah di kamar sebelah pun juga sama teman-teman. Kembali lagi ya, tidak seberapa besar lahannya. Oke, nah ini juga sama ukurannya sekitar 3 meter kali, tapi ini lebih persegi, berarti 3x3-an ya. Ceilingnya juga sama, sekitar 3,5 meter, stop kontak. Nah, ada jendelanya juga, dua-duanya ada ya. Jadi sirkulasi udara dalam kamar bagus. Kalau ini kita kedapetan angin, enak yang ini. Kita kedapatan angin dari belakang teman-teman ya. Oke, nah ini waktu kita lihat ke sebelah sini, ini ada lahan kosong ya. Ada space tanah di area belakang yang bisa kita pakai untuk mungkin teman-teman pengen kamar mandi dalam. Nah, di sini bisa ya, ditambahin sendiri. Oke, nah karena tidak terlalu besar, ruangannya juga nggak seberapa banyak. Di depan kamar ini ada kamar mandi.
Ya, meskipun apa namanya ukurannya mini ya, dan terkesan apa ya, oh kok murah ya, sekitar 500 jutaan kayak gini, peralatannya di dalamnya atau perintilan di dalamnya berkualitas enggak, terus lebih kekinian enggak, lebih modern enggak, tenang aja teman-teman, sudah disediakan toilet duduk dan juga shower. Terus di sekitar dindingnya ini sekitar 1,5 meter dari bawah sudah dikasih keramik ya, jadi lebih apa ya, lebih awet lah gitu ya. Yuk kita ke area belakang. Ini adalah area terakhir teman-teman, area dapur ya. Jadi dapurnya letter L gini, sudah dikasih sink tapi belum dikasih keran, tapi salurannya sudah ada ya teman-teman ya. Sudah dikasih cor-coran beton kayak gini juga. Nah terus di belakang sini, ini kita bisa kasih apa ya? Ya bisa mau buat taman boleh, buat jemuran juga nggak apa-apa, karena di sini service areanya ya di area belakang. Jadi mungkin kalau di sebelah sana tidak dijadikan kamar mandi dalam, ya bisa di sana. Tapi kalau dijadikan kamar mandi dalam, mungkin di daerah sini bisa, karena ini menghadap ke utara ya teman-teman ya. Jadi mataharinya tetap bisa nyentrong ke sini, tapi nggak panas ya. Kalau di Alana Cemandi ini hadap utara selatan. Oke. Sekian dari rumah ini ya. Kita berlanjut ke area yang kedua. Nah itu tadi teman-teman untuk rumah yang 6x12 dengan harga termurah ya, sekitar 300 jutaan. Next kita mau lihat untuk video rumah 6x15 yang nggak kalah kece. Let's go. Nah, jadi sekarang lagi ada di rumah yang ukurannya 6x15 teman-teman. Kalau kita bisa lihat dari fasad depannya, ini ada apa ya, bentuk ikoniknya dari Alana, itu border di bagian atas ya warna coklat, dan juga pilar di sebelah kanan kiri gitu ya, untuk di area kanannya. Terus di sebelah kiri juga ada semacam kayak keramik gitu yang dikasih tali air, jadi lebih kelihatan minimalis. Oke, yuk kita masuk ke sebelah sini. Kita masuk ke area carport teman-teman. Ya, area carport ini bisa dipakai untuk satu mobil, beberapa motor bisa. Nah, ini ada motor gitu ya. Motor bapaknya. Rumah ini mau serah terima teman-teman. Jadi sudah dibersihkan, sudah bagus, sudah rapi. Di carport ini bisa satu mobil, ada septic tank. Untuk motor mungkin bisa ya beberapa, dan sepeda. Tapi kalau pengen lebih aman lagi teman-teman bisa plester sebelah kiri ini. Karena ini masih lahan yang bisa kita manfaatkan. Di plester sama seperti ini, terus baru dijadikan tempat parkir motor. Nah, di area ini sendiri sudah ada tandon air, terus ada keran air, meteran air, dan juga ada sanyo teman-teman di sebelah kiri ini ya, pojok ya. Terus di area ini ada teras ya. Di area sini ada teras, ukurannya tidak seberapa besar seperti yang 9x10 tadi, lebih kecil gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen di sini lebih los, nggak keganggu apa-apa ya nggak usah dikasih apa-apa. Jadi teman-teman tinggal taruh barangnya di dalam. Oke, yuk kita masuk ke area yang pertama. Di dalam ruangan ini yaitu ruang tamu dan ruang keluarga ya. Jadi ruang tamu, ruang keluarga ini los ya ke belakang. Ceilingnya juga tinggi, ini sekitar 4 meter teman-teman. Di area sana dikasih kaca, jadi cahayanya bisa masuk. Jendelanya ada banyak, di depan ada, di sebelah sini ada. Jadi dari depan ke belakang bisa apa namanya, kedapatan udara semua. Oke. Terus bisa teman-teman kasih sekat di sini kalau nggak pengen lebih apa ya, pengen lebih privacy di area sini nggak apa-apa. Cuman tipsnya mungkin kalau ngasih sekat full tinggi ya. Jadi karena ini rumahnya udah tinggi, kalau kita ngasih sekat pendek, rumahnya kelihatan pendek teman-teman. Karena bias mata kita biasanya kalau ngelihat yang tinggi itu ya wis barangnya tinggi-tinggi semua supaya bisa jadi lebih besar. Oke, nah di area ini luas bangunannya sekitar 42 meter persegi, ada 2 kamar, tatanannya sama, dipisahkan oleh kamar mandi gitu ya. Yuk kita ke sebelah sini dulu. Ini adalah kamar pertama yang menghadap ke jalan teman-teman. Sudah disediakan jendela, ceilingnya lebih pendek, sekitar 3,5 meter ini ya. Jadi sirkulasi udara lebih bagus, ada kacanya juga, jadi kita tetap kedapatan cahaya dan angin gitu ya. Stop kontak sudah ada, listriknya 1300 teman-teman. Jadi standar gitu ya. Di sebelah ini ada kamar mandi. Ya, kamar mandi ini ukurannya juga sama seperti sebelumnya dan speknya juga sama.
Ini ada kloset duduk, ada shower yang belum dipasang ya. Terus ada keramik yang tingginya 1,5 meter, sisanya di tembok biasa. Terus atas ini ada apa? Penghisap gitu ya, penghisap udara exhaust. Jadi apa namanya, udara yang sudah kita hasilkan di sini keserap supaya nggak keluar gitu ya. Oke, di Alana Cemandi ini teman-teman, kalau teman-teman tahu, karena ini rumahnya serah terima ya, jadi kanan kiri ini sudah banyak yang nempatin juga, jadi sudah mulai berpenduduk gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau nempatin di sini nggak perlu khawatir juga, jalannya sudah bagus, di paving, punya tetangga gitu ya. Yuk kita ke sebelah kiri, ini adalah kamar kedua. Ya, yang menghadap ke arah belakang. Kalau tadi yang 9x10 belakangnya benar-benar full tembok ya. Jendelanya di sebelah kiri kecil, tapi yang ini enggak. Ini belakang 2 dan besar gitu ya. Jadi udaranya dari belakang masuk. Jadi opsional kalau teman-teman pengen yang rumah lebar bisa ambil yang 9x10. Kalau teman-teman pengen rumah yang sirkulasi udaranya bagus dan memanjang ke belakang, bisa ambil yang 6x15 ya, harganya sama. Terus apalagi ya, silingnya sama. Stop kontak juga ada semua, cuman kalau untuk AC di sini belum ada teman-teman ya instalasinya, jadi teman-teman harus renov dikit-dikit. Oke, kita ke arah dapur yuk. Nah di dapur ini, dapurnya ini letter L ya teman-teman ya, kitchennya sudah di keramik juga, keramiknya lumayan bagus, nggak polosan gitu ya, jadi ada patternnya. Ada warnanya juga, ini warnanya semacam pink sama ungu. Keramiknya warna granitnya sama kayak granit bawah ya, coklat krem gitu. Jadi teman-teman nambah bawah sama atas ini sudah cukup, kabinet bawah sama atas supaya kelihatan lebih rapi. Sudah ada sinknya, nanti teman-teman nambah keran air sendiri gitu ya. Oke, nah di sini areanya kelihatan lebih besar teman-teman karena nyambung langsung ke area open space ya. Sebelum ke open space, di sini ada tempat untuk kita bisa servis area, jadi sediakan saluran air dan saluran pembuangannya. Jadi kalau teman-teman mau taruh mesin cuci di sini bisa, tapi mungkin dikasih kanopi sedikit ya biar nggak kena air. Ini adalah area open space, ukurannya sekitar 2,5 meter ya sisanya nih ya, 2,5 meter kalikan berapa ini berarti? 6. 2,5 meter kalikan 6 gitu ya. Jadi lumayan besar, teman-teman bisa eksplor di sini, mau pakai kamar boleh, mau dipakai untuk taman biasa boleh, mau dipakai untuk servis area boleh, mau dipakai apalagi ya, kamar mandi dalam untuk yang ini, atau mau dibikin kamar satu yang besar, kamar mandi dalam di dalamnya masih bisa teman-teman. Jadi area ini masih bisa kita eksplor, dan kalau teman-teman mau kasih kanopi pun juga bisa. Di sebelah ini juga sudah ada. Ibu permisi, kita video dulu rumahnya. Di sebelah ini dikasih kanopi teman-teman. Terus yang pojoknya sudah dikasih pipa U gitu untuk nampung airnya, buang airnya. Jadi nggak ngendap di atas gitu ya. Untuk udaranya bisa masuk dari kanan kiri, tapi tetap bisa kekontrol lewat kanopi atasnya. Nah, memang ukuran 6x15 ini agak memanjang ke belakang teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang butuh tanah lebih di belakang, mau dibangun kamar atau mau dibangun 2 lantai di belakang, nah teman-teman ambil yang 6x15. Nah untuk perhitungan dan gimana cara bayarnya, harga dan lain-lain, langsung aja kontak Jidit, nomornya ada di bawah ini. Next kita mau lihat ukuran yang 7,5x12. Nah 7,5x12 ini memang belum ada rumah contohnya teman-teman ya, masih berupa denah karena baru launching di Alana Cemandi tahap 4 kemarin. Yuk kita sekarang lihat denahnya. Nah ini dia denah untuk 7,5x12 nya teman-teman. Untuk bangunannya sekitar 48 meter persegi ya. Nah rumah ini cocok untuk teman-teman yang butuh kamar banyak nih. Ada 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Di depan ada 2 taman ya, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Jadi cocok banget untuk teman-teman yang butuh penghijauan lebih banyak atau mau bercocok tanam, sangat bisa gitu ya. Nah di belakang juga masih ada tamannya, jadi tenang aja untuk kita jemur pakaian, ruangan servis masih ada. Nah yang aku suka dari ukuran yang 7,5x12 ini, yang pertama pintunya ini ada di tengah teman-teman ya. Pintunya ada di tengah, terus kemudian kita masuk, ada ruang tamunya. Di sebelah kiri ada meja makan, dan kalau kita ke kanan itu sudah 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Nah yang bikin enak lagi, ruang dapurnya ini ada di sebelah kiri teman-teman gitu ya. Jadi kalau kita mau pasang pintu lagi itu sangat bisa gitu ya. Jadi kita punya 2 pintu. Nah di belakang rumah ini juga tersedia 1 kamar. Setelah kita tadi dari ruang makan, ada 1 kamar tidur juga yang ukurannya hampir sama, sekitar 3x3 meter semua gitu ya.
Nah, sangat cocok untuk teman-teman yang memang anggota keluarganya banyak dan butuh kamar yang banyak juga. Next, kita mau bahas tipe rumah usaha. Ukurannya 5x12, satu lantai juga, dilengkapi oleh satu kamar tidur dan satu kamar mandi, serta ada dapur di belakang. Nah, kalau sekarang kita jalan-jalan ke Alana Cemandi tahap 1, itu sudah banyak orang-orang yang buka toko, teman-teman ya. Toko sembako, toko LPG, terus buka usaha pemasangan kanopi dan pagar, itu sangat banyak. Nah, akan lebih lengkap lagi ketika nanti di tahap 5 ada ruha-ruha ini. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir gitu ya, oh terlalu jauh untuk beli bahan makanan atau bahan pokok yang lain. Nggak usah khawatir, karena di Alana Cemandi tahap 5 Klaster Venezia ini bakal ada rumah usaha yang dibangun di depannya, teman-teman. Sedikit review teman-teman, kenapa kok kita nggak boleh beli Alana Cemandi ini, bahkan kita harus borong gitu ya. Nggak boleh beli tapi harus borong. Nah, yang pertama, lokasinya strategis ya, sangat bagus untuk investasi. Yang kedua, fasilitasnya beraneka ragam, ada 1001 gitu ya, sangat banyak. Yang ketiga, harganya murah teman-teman, dan di harga 300 jutaan itu sudah include biaya-biaya surat dan pajak, bahkan sampai biaya KPR juga sudah include ya. Terus ada banyak pilihan rumahnya, jadi bukan monoton satu pilihan aja, tapi ada beberapa pilihan unit rumahnya. Dan ada tipe yang baru, yaitu rumah usaha untuk teman-teman yang mau buka usaha. Developernya sangat terpercaya, kalau nggak terpercaya nggak 2000 unit dalam waktu 2 tahun gitu ya. Jadi jangan cuman dibeli, tapi wajib diborong ya teman-teman, karena dari awal kita pelajari sangat banyak keunggulan dari Alana Cemandi, dan sampai sekarang terus bertambah unitnya dan nggak pernah berhenti penjualannya gitu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan beli di Alana Cemandi tahap 5, langsung aja kontak Jedit, nomornya di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Jual Rumah Murah SBY supaya teman-teman dapat info terbaru, terkini tentang rumah-rumah yang bagus, kekinian yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Salah satunya adalah Alana Cemandi tahap 5 Klaster Venezia ini. Oke, thank you for watching and see you in our next video. Bye-bye.